Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang pembunuh berantai lagi atau psikopat juga kita sebutnya. Dimana kalau biasanya aku membawakan kasus tentang pembunuh berantai ini biasanya kisarannya itu remaja sampai orang dewasa, ya dong. Enggak ding, kita juga punya Mary Bell waktu itu. Kasusnya yang ini dimana Mary Bell itu baru berusia 11 tahun ketika dia melakukan pembunuhan pertamanya. Tapi di kasus kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu pembunuh berantai yang masuk ke dalam list pembunuh berantai termuda yang ada di dunia. Kejadian ini terjadi di Mysore, India pada tahun 2006 dan 2007. Buat kalian yang penasaran nih dengan kisah lengkapnya, sebenarnya kejadian apa sih dan berapa sih usia pembunuh berantai termuda ini, langsung aja kita mulai masuk ke ceritanya. Kejadian ini seperti yang tadi aku bilang terjadi di kota Mysore, India, di mana kota atau daerah ini itu memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah penduduk kurang mampu. Mereka bekerja sebagai buruh dan petani di sana. Kejadian ini awalnya bermula pada tahun 2006, di mana ada salah seorang ibu yang saat itu panik karena anak perempuannya yang berusia 6 tahun itu menghilang dari rumah. Paniklah ibunya, mencari-carilah anaknya di mana, ya kan. Tapi anehnya di daerah Mysore ini itu biasanya kan kalau misalnya ada tetangga atau ada keluarga kita yang kehilangan anak gitu ya, atau apalah musibah apapun, pasti kan tetangga dan keluarga itu ikut berembuk gitu loh, ikut membantu untuk mencari solusi agar masalah dari keluarga ataupun tetangganya ini selesai gitu kan. Tapi enggak dengan orang-orang ataupun masyarakat yang ada di daerah ini, karena bagi masyarakat yang ada di daerah sana, kalaupun sang ibu ini kehilangan anaknya, maka itu adalah urusan pribadi sang ibu sendiri. Masyarakat sekitar, tetangga maupun keluarga jauh mereka itu dilarang ataupun nggak mau ikut campur sama sekali, karena mereka menganggap dengan mereka ikut campur dengan urusan sang ibu ini, maka mereka telah berperilaku tidak sopan gitu loh. Tapi kan ini konteksnya anak hilang, masih kecil pula yang hilang. Masa iya sih dari banyaknya masyarakat yang ada di sana, bahkan keluarga jauh mereka mungkin yang mendengar kabar ini, masa nggak ada satupun orang yang mau turun tangan untuk membantu menemukan anak perempuan yang baru berusia 6 tahun ini, ya kan? Coba kalau itu di sini ya, nggak perlu ada musibah, nggak perlu ada anak hilang, kayaknya orang-orang tetangga bakalan ikut campur juga, ya kan. Terus ya, aku lupa nih ngasih tahu ke kalian kalau bintang utama ataupun pemeran utama dalam cerita ini adalah salah satu keluarga, di mana keluarga ini bernama keluarga Sada. Jadi udah nih, kasus si ibu ini yang anak perempuannya hilang nggak selesai kan, belum terpecahkan anaknya di mana, dalam kondisi apa, sama siapa, diculik atau gimana, nggak tahu, udah hilang gitu aja, beritanya juga hilang kayak gitu aja. Nah, gak lama setelah itu, keluarga Sada ini yang tadi aku bilang salah satu anggotanya adalah pemeran utama ini, itu sang ibu dari keluarga Sada ini melahirkanlah seorang bayi perempuan. Nah, ketika bayi itu baru dilahirkan, gak lama setelah itu bayinya juga hilang, diculik atau gak tahulah gimana itu ceritanya, pokoknya bayinya juga hilang. Udah dua kan yang hilang, anak perempuan dari ibu tadi sama bayi yang baru dilahirkan dari ibu yang ada di keluarga Sada ini, ya kan. Dan kalian juga harus tahu nih, kalau ibu yang kehilangan anak yang berusia 6 tahun tadi di awal itu merupakan kayak bibi gitu loh di keluarga Sada ini. Jadi masih satu keluarga Sada ini. Jadi istilahnya yang hilang itu anaknya bibinya yang pertama, nah yang kedua ini anaknya ibu dari keluarga Sada ini, bayinya hilang gitu ya. Terus lanjut lagi, udah dua dong anak yang hilang di daerah situ, ya kan, dan dua-duanya adalah anggota keluarga Sada. Tapi lagi-lagi masyarakat dan tetangga sekitar tidak mau ikut campur dengan masalah hilangnya anak-anak itu, masih cuek bebek aja, ya udah urusan kamu lah, urus sendiri sana gitu kan. Nah, tapi nih ya, yang jadi garis besar di sini adalah keluarga Sada ini katanya sebenarnya sudah mengetahui siapa dalang dari menghilangnya kedua anak mereka ini, tapi mereka masih diem, masih tutup mulut karena mereka nggak mau sampai sang pelaku ini
itu tertangkap polisi. Nah, kenapa nih gitu kan? Kenapa mereka ini sangat melindungi walaupun mereka tahu siapa pelaku dari hilangnya anak-anak mereka ini. Tahan ya, kita lanjut lagi nih ke cerita yang lain. Terus yang tadi kejadian di 2006, kita lanjut lagi setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007. Ada nih salah seorang warga, ibu-ibu yang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di daerah Misare itu. Dia punya bayi nih, bayinya itu bernama Husbo. Nah, tapi karena tidak ada yang menjaga bayi sang ibu ini di rumah, akhirnya sang ibu yang bekerja sebagai guru itu memutuskan untuk mengajaklah Husbo ini ke sekolah sambil dia ngajar gitu loh. Tapi karena nggak mungkin kan dia ngajar muridnya sambil bawa ataupun gendong-gendong bayi, akhirnya sang ibu ini memutuskan untuk meninggalkan Husbo yang saat itu sedang tertidur di salah satu kelas yang kosong yang ada di sekolah itu. Udahlah, ditinggalin kan sama ibu ini, Husbonya sendirian di kelas kosong itu. Selesai ngajar, ibu ini langsunglah dia ke kelas dimana dia ninggalin bayinya tadi kan. Tapi pas dia balik lagi ke sana, dia nggak ngelihat bayinya ada di sana. Jadi itu kelas kosong, melompong pong-pong, nggak ada bayi, nggak ada jejak yang ditinggalin dari bayinya juga. Bayinya hilang. Panik lah ibu ini kan, guru ini panik banget karena bayinya hilang. Dia cari keliling-keliling sekolah itu, gimana sih bayi aku gitu loh, siapa yang ngambil bayi aku gitu loh. Lagian ada aja bayi ditinggalin di ruangan kosong, walaupun itu sekolah tempat dia ngajar, tapi kan itu tetap tempat umum ya dong. Maksudnya ya itu pasti bakal terjadi gak sih kalaupun ada yang culik bayi atau apa segala macem, karena kan dia lagi ngajar kelas lain kan, gak mungkin ngawasin bayinya selama itu juga ya dong. Aneh-aneh aja emang. Terus lanjut lagi ya, karena dia panik nih, dia carilah si bayi kecil Husbo ini ke seluruh ruangan yang ada di sekolah, gak dapet titik terang juga. Akhirnya ibu guru ini mencari Husbo di luar sekolah, keliling-keliling lah dia ke rumah-rumah orang mencari-cari di mana keberadaan bayinya ini kan. Terus sampai nih dia tiba di rumah keluarga Sada, di depan keluarga Sada nih dia berhenti kan. Terus dia inget nih, oh iya ya, keluarga Sada kan dulu juga pernah nih kehilangan bayi dan anak perempuan mereka, ya kan. Akhirnya ibu guru ini memutuskan untuk menghampirilah keluarga Sada ini, sekaligus untuk bercerita bahwa anak bayinya hilang ketika dia mengajar, bla 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 bla. Diceritainlah semua sama keluarga Sada ini. Nah, pas keluarga Sada ini mendengar nih cerita sang ibu yang kehilangan bayinya sambil nangis-nangis, mungkin juga udah gak tega lagi lah keluarga Sada ini melihat guru yang pada saat itu udah frustasi banget kehilangan anaknya ya kan. Akhirnya mereka memberitahulah dan menceritakanlah segalanya kepada sang ibu guru ini, sebenarnya apa sih yang terjadi kepada anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun dan bayi dari ibu Sada yang baru dilahirkan itu. Kan kasusnya sama-sama nih, mereka semua bertiga-tiga ini, anak-anak ini hilang kan. Diceritainlah siapa pelakunya, diceritainlah mereka tahu dari mana dan kenapa mereka menyembunyikan itu semua, diceritain kan sama keluarga Sada ke ibu guru ini. Karena udah gak tahan lagi nih dengan semua yang dilakukan oleh pelaku, keluarga Sada dan ibu guru pun memutuskan untuk melaporkan sang pelaku ke polisi dan mencari pelaku serta menangkapnya. Udah nih ya, dengan bantuan polisi di sana, akhirnya mereka pun berhasil menangkap pelaku. Ketika pelaku ditangkap, semua masyarakat yang ada di Misare itu kaget banget. Kagetnya tuh kayak bener-bener kaget, bukan main lagi kagetnya, kayak lebih tepatnya kayak menggegerkan satu daerah Misare itu pelaku ini. Kenapa gitu loh? Karena ternyata pelakunya itu merupakan salah satu anggota dari keluarga Sada yang masih berusia 7 tahun ketika dia melakukan tindakan itu ya kan. Anggota keluarga Sada yang menjadi pelaku dari hilangnya anak ibu guru itu bernama Amrajit Sada. Nah, tahu dari mana nih ya kan kalau memang Amrajit itu yang melakukannya? Karena keluarga Sada ini tahu gitu loh kalau Amrajit ini merupakan dalang dari hilangnya anak-anak mereka. Tapi di sini kasusnya ditahan dulu ya. Kita fokus dulu dengan kasus hilangnya bayi ibu guru yang dikatakan pelakunya adalah Amarjit ini ya kan. Ribet banget namanya Amarjit ini. Udahlah, ketika pelaku yang dimana si Amarjit ini ditangkap, ditanyalah sama polisi,
dimana kamu menyembunyikan Kusbo, anak dari Bu Guru ini. Terus Amarjid dengan tenang sambil senyum-senyum juga, dia menjawab bahwa aku tidak menyembunyikan aku tidak menyembunyikan bayi Bu Guru itu, Pak, katanya. Terus kalau nggak kamu sembunyiin, di mana? Ya memang aku sih yang mengambil bayi Bu Guru itu dari kelas, tapi aku tidak menyembunyikannya. Ini kenapa aku jadi geleng-geleng ya? Tentang India gitu ya, jadi geleng-geleng. Terus udah nih, nggak boleh ketawa-tawa serius. Oke. Terus dia ditanya sama polisi, terus kalau kamu ngambil si Kusbo dari kelas tapi kamu nggak nyembunyiinnya, kamu apain itu si Kusbo? Dia dong, si Amarjid ini sambil ketawa-tawa nih, sambil senyum, dia bilang, aku memang tidak menyembunyikannya, Pak, tapi aku membunuhnya. Dia santai banget loh mengakui kejahatannya sambil senyum. Jadi boro-boro ada rasa bersalah ataupun ketakutan ketika ditanya kayak gitu sama polisi. Enggak, kaget lah polisi ini kan, pelongok lah itu polisi sama warga-warga sekitar, bahkan ibunya Kusbo yang mendengar bahwa anaknya dibunuh sama Amarjid, anak berusia 8 tahun, ketika dia melakukan dan mengaku membunuh si Kusbo. Udah dong, karena pengakuannya Amarjid ini ditanya lah sama polisi, mana buktinya kalau memang kamu membunuh si Kusbo, buktiin sama kita gitu loh. Karena kan polisi shock juga dong, mereka nggak percaya begitu aja lah anak 8 tahun bisa membunuh bayi gitu kan. Masih agak nggak mungkin ya, kayaknya anak ini bohong ya, atau nggak main-mainin polisi gitu loh. Tapi ternyata Amarjid tidak berbohong dan polisi terlalu berpositif thinking sama dia. Karena Amarjid dengan lempeng aja dia ngajak polisi nih ke salah satu ladang yang ada di sana dan menunjuk salah satu tanah, kayak gundukan tanah gitu, dan dia bilang, di situ saya mengubur jasad Kusbo, katanya gitu. Di situ saya menguburkan jasad si Kusbo. Ketika digali itu kuburan yang ditunjuk sama si Amarjid, ternyata bener aja di dalam situ terdapat mayat seorang bayi yang lain dan tidak bukan adalah mayat dari Kusbo. Penemuan itu makin buat heboh semua warga yang ada di daerah itu, dan makin geger lah mereka ya kan, makin marah mereka dengan apa yang ditemukan itu, dan mereka ngamuk lah sama si Amarjid ini. Mereka minta polisi untuk segera memenjarakan, ya Allah, memenjarakan Amarjid ini dan menghukumnya sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada bayi itu, ya kan. Tapi polisi kan nggak mau dong langsung gegabah dan percaya gitu aja. Polisi mikirnya mungkin Amarjid ini kaki tangan apa segala macem gitu kan. Sampai nih akhirnya polisi nanya lagi, kalau memang kamu yang membunuh Kusbo, coba ceritain sama kita gimana kronologi kejadiannya, kata polisi ya kan. Terus si Amarjid ini cerita nih ya kan, sambil lempeng aja, gimana sih orang nggak merasa bersalah dan dia ngerasa bahwa yang dilakuinnya tuh ya normal aja, di mana titik salahnya ya kan. Dia akhirnya cerita nih sama polisi, waktu itu aku bolos sekolah nih Pak, dan terus aku jalan-jalan lah di sekitar sekolah kan, karena gabut lah kalau bahasa kita tuh sekarang, nggak ada kerjaan ya kan, jalan-jalan sekitar kelas tuh. Akhirnya aku ngeliat nih ada bayi di salah satu kelas itu kan katanya. Terus aku bawa bayinya, aku bawa ke ladang, dan gak ada satupun Pak kayaknya yang lihat aku ngebawa bayi dari ibu guru ini, kata si Amarjid ya kan. Memang benar, gak ada satupun orang yang melihat ataupun bersaksi melihat Amarjid membawa bayi ibu guru ini atau si Kusbo ini pergi ke ladang. Terus habis kamu bawa ke ladang, kamu apain lagi nih bayinya, kata polisi kan, jelasin dengan jelas gitu loh. Dan Amarjid pun masih nih dengan senyumnya yang polos tuh kan, tapi cengar-cengir, dia cerita lagi lah sama polisi. Katanya ketika sampai ladang nih Pak, ya udah saya letakin lah Kusbo ini di tanah ya kan. Terus saya cekek Pak dia, saya cekik sekeras-kerasnya katanya. Tapi Pak sayangnya si Kusbo itu nggak nunjukin kalau dia tuh takut sama saya gitu loh Pak. Ekspresinya tuh nggak ada sama sekali kalau dia tuh takut sama saya, kata si Amarjid ini. Dia cuma nangis-nangis aja Pak, ya doang. Padahal saya tuh mengharapkan ketika saya mencekik si Kusbo ini, Kusbo itu harusnya menunjukkan muka bahwa dia tuh menderita dan ketakutan ketika saya melakukan itu kepada dia, kata Amarjid tuh kayak gitu.
atau mohon maaf ya, mohon maaf ini mah, yang kamu cekik itu bayi berusia 6 bulan. Bayi 6 bulan gimana caranya bisa menunjukkan ekspresi ketakutan sama Anda? Ya nggak sih? Paling mereka kan banternya apa sih, nangis doang, nangis jeritan doang, mau disakitin kayak apa juga ya kan. Terus diceritain lagi lah sama si Amarjid ini, karena saya kesel pak, itu bayi nggak ada ekspresi katanya kan, ya udahlah saya ambil aja batu bata, terus saya pukulin aja kepalanya, karena saya tuh pengen dan berharap Kusbo itu bisa mengeluarkan ekspresi dia tuh ketakutan dan sangat-sangat kesakitan pak, kata si Amarjid ini. Biasa ya, sambil senyum-senyum ini aku agak-agak emosi aja, jadi nggak bisa senyum, ceritanya nggak bisa. Udah ngedenger itu, ya Allah, polisi mungkin kalau dia muslim udah istighfar kali ya, udah ngucap kali itu orang-orang ngedenger pernyataan dari si Amarjid ini yang kayak, hah gimana maksudnya dipukul pakai batu bata. Nih ya nggak usah dipukulin, nggak usah dicekek atau gimana sih, itu anak kecil umur 6 bulan udah dicekik ya kan, sekeras-kerasnya dia udah main nangis jeritan, terus datang si Amarjid ini dipukul lagi pakai batu bata berulang-ulang. Udahlah, meninggal lah si Kusbo ini, meninggal dan langsung dikubur sama si Amarjid di galian yang dia gali sendiri. Dan dia ngaku juga, saya gali sendiri pak, saya nggak dibantu siapa-siapa, orang saya bolos sendiri, saya bunuh sendiri, saya cekik sendiri, saya pukul bayinya sendiri, dan saya kuburkan sendiri, kata si Amarjid ini dengan senyum-senyumnya itu ya kan, senyum terus pokoknya dari awal ditangkap polisi, saat diinterogasi, ditanya gimana kronologinya, senyum aja pokoknya si Amarjid ini. Udah, karena mendengar pernyataan Amarjid, ngelihat bukti yang ditunjukin sama Amarjid juga, dan mendengar semua kronologi yang diceritakan sama si Amarjid ini, akhirnya warga pun makin menjadi ya ngamuknya, marahnya, murkanya sama Amarjid ini, dan memaksa polisi untuk segera menyeret Amarjid ini ke kantor polisi. Dan karena itu juga Amarjid ditangkap pada 30 Mei 2007. Ketika dia ditangkap polisi, nggak ada takut-takutnya kok, polisi malah bilang dia kayak seneng, lempeng, nggak ada rasa bersalah sama sekali, sama seperti awal gimana dia diinterogasi dan yang lainnya, ekspresinya sama, segalanya sama. Bahkan ketika dia sampai di kantor polisi, dia sempet-sempetnya loh manggil pak polisi itu kan, pak, kirain mau ngapain dong, oh mau ngakuin kesalahan nih, mau nyesel nih anak gitu kan. Oh enggak sayang, si Amarjidnya malah bilang gini, pak tolong dong pak, saya mau jajanan nih pak, saya mau biskuit kayak atau apa kayak pak gitu kan, saya lapar nih, kata kayak gitu. Bisa-bisanya dia malah minta biskuit, minta biskuit, dia minta jajan karena dia lapar katanya. Habis bunuh orang, lapar, habis tangkap polisi dia bilang lapar. Ya udah, terus karena polisi ini udah greget banget sama si Amarjid ini, ditanyalah sama polisi ya kan, Amarjid, kenapa kamu tega membunuh bayi dari bu guru ini? Terus saya jawab gini, saya juga nggak tahu pak, ya saya mau aja pak, saya juga bingung sih, saya juga nggak tahu kenapa saya membunuh bayi itu pak. Tapi kalian pasti penasaran gak sih, kenapa sih Amarjid ini bisa berperilaku dan tega membunuh bayi yang tidak bersalah? Siapa sih sebenarnya Amarjid ini dan apa sih latar belakangnya? Nih aku ceritain sedikit aja latar belakang dari Amarjid ini, karena gak banyak nih dari berbagai sumber yang bisa aku temuin tentang siapa sih sebenarnya Amarjid dan keluarga besarnya ini. Jadi Amarjid ini mempunyai nama lengkap Amarjid Sada, di mana dia merupakan anak laki-laki dari keluarga Sada yang lahir pada tahun 1998. Ayahnya adalah seorang buruh dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Tapi keluarga Sada ini memiliki banyak sekali anak, belasan puluhan anak, dan membuat ibunya dari keluarga Sada ini tidak mempunyai waktu atau bahkan sangat-sangat tidak bisa memperhatikan anaknya satu-satu saking banyaknya anaknya. Udah itu kayak dia udah dibiarin aja, yang itu main ke sana-sana, yang ini main ke sana ya monggo gitu kan, udah tak urusin gitu loh sama si ibunya keluarga Sada ini. Termasuk Amarjid ini mau dia luntang-lantung kemana, kayak main sama siapa, kayak pulang jam berapa, kayak gimana itu nggak dipeduliin sama orang tuanya, udah lantak kono aja kalau kata orang tuh. Bahkan nih menurut keluarga besar dari Amarjid
Sada ini dan tetangga-tetangga dan masyarakat sekitar yang memang pernah melihat ataupun mengenal Amarjid ini dikenal sebagai seorang anak laki-laki yang badungnya bukan main, nakalnya nauzubillah, terus kasar sama orang-orang. Dia terlihat beberapa kali memukuli, menendang, meninju atau ngapain, pokoknya nyiksa anak-anak yang ada di sekitar situ. Dia tuh ngerasa kalau dengan cara menyiksa anak-anak yang ada di situ, dia bisa menunjukkan betapa kuatnya dia dan dialah yang berkuasa di situ gitu, katanya kayak gitu. Lanjut lagi, kita kembali lagi ke kasus yang tadi ya. Nah, setelah polisi menangkap Amarjid ini, polisi mulai mikir nih, anak tipe-tipe kayak gini jangan-jangan tidak hanya anak bayi dari Bu Guru tadi aja nih yang dibunuh sama Amarjid ini. Ternyata bener dong. Setelah polisi cari tahu lagi, kalian masih ingat gak sih anak dari bibinya Amarjid dan ibunya Amarjid yang baru melahirkan, anak cewek berusia 6 tahun dan ibunya Amarjid yang baru punya bayi baru lahir itu kan hilang dua-duanya. Dan hilangnya dua orang ini itu ada hubungannya dengan Amarjid, karena Amarjid lah yang menculik mereka dan membunuh mereka juga. Jadi jatuhnya Amarjid ini korban pertama dari Amarjid ini adalah sepupunya sendiri yang berusia 6 tahun tadi, anaknya bibinya tadi kan. Dan korban keduanya adalah adik perempuannya yang baru lahir. Gimana nih cara Amarjid membunuh kedua anak-anak sebelumnya itu? Caranya sama, dengan cara dicekik dan dipukul pakai batu bata juga. Meninggal mereka, kayak gitu sama. Pokoknya mereka bertiga ini korban-korbannya sama, dicekik dan dipukul batu bata. Dan kalian tau gak sih bagian yang paling bikin hahnya tuh gimana, membagongkannya tuh kayak gini. Ini yang error siapa sebenarnya? Pasti kalian setelah denger ini kalian bakalan mikir nih, ini yang error kayaknya bukan Amarjid aja, tapi sudah satu keluarga. Karena ternyata ketika Amarjid melakukan pembunuhan pertama pada tahun 2006, di mana dia membunuh sepupunya sendiri tadi, itu dia ngadu kok ke orang tuanya, ke ayah ibunya, bahkan ke pamannya, yang notabene adalah ayah dari anak perempuan yang dia bunuh itu, ya kan? Tapi mereka memaafkan si Amarjid karena menganggap bahwa itu adalah kenakalan anak-anak umur segitu, dan menganggap bahwa oh mungkin Amarjid ini nggak tahu kalau dia melakukan hal yang salah. Jadi dianggap Amarjid ini belum mengerti tentang apa yang dilakukannya gitu loh, belum paham banget lah, udah dimaafin kan gitu aja. Nah, ketika dia membunuh adik kandungnya sendiri yang baru dilahirkan ibunya juga sama, dia mengaku kepada ayah ibunya, dan lagi-lagi ayah ibunya memaafkan dengan alasan yang sama. Dan sebenarnya keluarganya Amarjid ini nggak mau gitu loh melaporkan Amarjid ke polisi dengan alasan takut masa depan Amarjid ini terancam kalau dia dipenjara, dan takut nama baik keluarga mereka itu tercemar di lingkungan itu. Jadi ayahnya Amarjid ini hanya memutuskan menghukum Amarjid dengan caranya aja. Tapi kalian tahu, ayahnya aja ngomong loh, kalau ketika dia menghukum Amarjid ini, Amarjid tuh nanya gitu loh, ayah, salah aku apa? Kok aku dihukum kayak gini? Dari awal dihukum sampai selesai hukumannya, Amarjid tuh nanya terus apa salahnya, apa salahnya, apa salahnya, apa salahnya. Nah, saking dia nggak tahu bahwa yang diperbuatnya itu bukan salah lagi, bener salah, ya kan? Menurut kalian ini yang error keluarganya, cara didiknya memang salah sih kalau aku bilang. Ini emang bener-bener ya, orang udah dia ngelakuin hukuman kedua aja, dia melakukan pembunuhan kedua aja, itu orang tuanya bisa-bisanya melindungi dan gak ngelaporin dia ke polisi. Dan hasilnya anaknya ini, si Amarjid ini malah menjadikan melakukan hal yang sama. Dan ada korban ketiga lagi, anak Bu Guru tadi, ya kan? Coba kalau seandainya di pembunuhan kedua itu dilaporin polisi atau dibawa kemana gitu loh, hukuman yang kayak beneran, kalau memang si Amarjid ini punya gangguan jiwa, mungkin bisa dibawa ke psikiater gitu kan. Setidaknya tuh ada pencegahan, jangan sampai anaknya tuh melakukan perbuatan lagi gitu loh. Udah dong, akhirnya si Amarjid kan tadi nih ditangkap nih pada 30 Mei 2007 ya kan. Karena polisi masih penasaran nih sebenarnya dengan apa sih yang terjadi dengan anak laki-laki ini gitu loh. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk membawa Amarjid ini ke psikolog untuk diperiksa nih kejiwaan dan mentalnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mental dan jiwa anak laki-laki ini. Dan beberapa psikolog itu memutuskan bahwa Amarjid itu menderita gangguan mental yang disebut conduct disorder. Conduct disorder ini jatuhnya tuh kayak
gangguan mental baru gitu loh ketika kasusnya Amarjit ini ditemukan. Kenapa? Karena conduct disorder ini baru terjadi di Amarjit aja pada saat itu gitu loh. Dimana gangguan mental ini itu membuat seseorang ini memang mempunyai jiwa yang jahat dari dia lahir ke dunia. Jadi Amarjit ini dari dia lahir ke dunia ini ya, dia tuh udah punya jiwa jahat dan emang internalnya tuh jahat, bukan dari orang luar, udah dari bobrok dianya sendiri tuh jahat gitu loh. Jadi bukan alasan dia bergaul sama si ini, bukan alasan lingkungannya ini enggak, emang dasar dianya jahat, dianya aja yang memang kelakuannya nauzubillah min zalik gitu ya. Karena penderita ini sangat menyukai menyiksa orang, melukai orang, bahkan memperlakukan orang semena-mena, kayak menyiksa orang secara sadis. Itu adalah kesukaan yang dia atau penderita ini sangat-sangat nikmati gitu loh. Dan itu semua terjadi di Amarjit Sada ini. Pas udah dapet nih laporan ternyata memang Amarjit ini menderita gangguan mental yang berbahaya seperti itu ya, orang menyiksa orang dan menyakiti orang secara sadis itu hobinya ya kan, berbahaya dong pasti untuk kedepannya juga. Akhirnya karena usia juga dia masih 8 tahun, di sana tuh nggak boleh kan memenjarakan anak di bawah umur. Akhirnya ketika sidang, Amarjit Sada ini diputuskan untuk menjalani terapi selama bertahun-tahun. Nggak dihukum penjara, nggak dihukum apa-apa, dia dipulangin lagi ke rumahnya dan ditaruh kayak di tempat terapi gitu loh selama bertahun-tahun, dengan harapan Amarjit Sada ini bisa sembuh dari penyakit conduct disorder, penyakit mentalnya tadi, dan tidak melakukan kejahatan lagi yang sama di masa yang mendatang ataupun ketika dia dewasa gitu loh. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Dan karena dia melakukan pembunuhan pertamanya itu yang di tahun 2006 itu dia masih berusia 7 tahun, maka Amarjit Sada ini dinobatkan sebagai pembunuh berantai termuda yang ada di dunia. Kalau kemarin Mary Bell itu di usia 11 tahun, Amarjit Sada ini di usia 7 tahun melakukan pembunuhan pertamanya. Kadang kalau kasus kayak gini bingung siapa yang mau disalahin gitu loh. Pergaulannya kah, orang tuanya kah, cara didiknya, atau bahkan memang dirinya sendiri lah. Tapi kan kalau kasus Amarjit Sada ini memang dia menderita kelainan mental yang katanya jahat dari lahir itu kan. Aku baru tahu loh pas baca kasus ini, ternyata memang ada ya penyakit orang jahat dari lahir. Aku kira tuh kayak jahat tuh memang bentukan ketika dia dari kecil sampai dewasa gitu loh, tergantung kayak didikan dan pergaulannya. Ternyata ada gitu loh. Kalian tahu gak sih kalau ada penyakit mental di mana orang memang terlahir jahat? Komen di bawah ya kalau tahu. Oke, segitu dulu videonya dari aku hari ini. Gimana menurut kalian? Semoga gak akan ada lagi anak-anak kecil yang tumbuh menjadi pembunuh, anak-anak kecil yang terbiasa dengan kekerasan, dan semoga juga orang tua di luar sana lebih aware, lebih peduli tentang apa yang dilakukan anak-anaknya dan bisa mencegah hal-hal buruk terjadi baik ke anaknya ataupun yang dilakukan anaknya ke orang lain. Ya dong, setuju dong kalau itu. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video aku selanjutnya. Apalagi bantu aku dong buat kasih ide selanjutnya. Nyalain tombol notifikasinya juga nih. Kalau yang udah subscribe, nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Yang udah nonton tapi belum subscribe channel ini yuk aku tungguin. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih udah nonton dan semoga ada pelajaran yang bisa diambil di kasus ini. Oke, bye-bye, dadah, assalamualaikum.